Kembali di presisi utama pemirsa, dalam kurun waktu sepekan, dua pantai populer di California ditutup sementara karena adanya hiu. Puncak musim berlibur di pantai memang membawa risiko sendiri berupa ancaman hiu dan Pemda serta penjaga pantai juga memiliki cara-cara sendiri untuk meminimalisasi risiko serangan. Berikut laporan Nova Porwadi dari VOA. Musim panas dan libur sekolah anak di Amerika Serikat menjadi kesempatan banyak warga untuk berwisata di pantai. Ini terlihat di San Clemente, negara bagian California, sebuah destinasi wisata pantai populer bagi warga Los Angeles maupun San Diego. Pretty good here with all the nieces and nephews, brothers, and having fun. Tapi saat diliput ABC News, wisatawan dilarang berenang di laut. It's beautiful. I mean, I wish we were able to go into the water for a little bit, even though it's a little cold, but we have to keep the kids out because of the shark. Semalam sebelumnya, peselancar melihat bayangan gelap di bawah permukaan air. It was a shark about 6-7 feet roaming around, going back and forth. Pantai sepanjang 3,2 km pun akhirnya ditutup bagi wisatawan yang ingin berenang. Moments later, the one surfer was knocked off his board. What appeared to be a shark. No injuries to the surfer, but with that aggressive behavior, we followed the Orange County Shark Protocol that lifeguard agencies have adopted, and we are doing a 24-hour closure 1 mile north and south of the location. Pantai baru dibuka kembali begitu tak ada lagi hiu di lokasi. As somebody who likes to get in the water a little bit, but is always a little bit leery about what's underneath me, it is a little scary. So we want to make sure it's completely safe for our residents. We don't want there to be any incidents. Penutupan serupa sempat dilakukan di Del Mar, dekat San Diego, setelah seorang laki-laki usia 46 tahun digigit hiu saat sedang berenang bersama beberapa orang lain. I heard some screaming and you could tell it was serious. A surfer came over and gave us his board, and so put him on the board and I jumped on top of him and started paddling in. Korban menderita luka di bagian badan, lengan, dan tangannya. Initially, there was a decent amount of bleeding. After that, emergency care was delivered. Medics were on scene less than 4 minutes after that. Meski serangan hiu di AS masih relatif jarang, apalagi yang sampai mematikan. Kejadiannya meningkat dengan semakin berkurangnya polusi air yang meningkatkan populasi ikan. Ikan ini lalu menjadi santapan bagi hiu yang semakin bersinggungan dengan manusia. The closer that sharks come to shore, the more likely they are to overlap with human activities. Di New York sejak 2023, aktivitas hiu dipantau menggunakan puluhan drone. Serangan paling signifikan terhadap manusia oleh hiu sering dilakukan oleh hiu putih besar atau Great White Shark, yang ukurannya bisa melampaui 6 meter. Dan mangsa aslinya selain ikan juga adalah mamalia laut seperti singa laut dan anjing laut. Satwa-satwa ini juga banyak ditemui di pantai-pantai termasuk di California. Dan menurut ahli biologi sulit bagi hiu untuk membedakan antara anjing laut atau singa laut dengan manusia yang sedang berenang. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Sementara itu, sebuah tambang emas di Zimbabwe mengubah bekas tempat pembuangan limbahnya menjadi pembangkit listrik surya guna memenuhi kebutuhan operasional tambang dan berbagi kelebihan energi ke jaringan listrik nasional. Proyek di wilayah barat daya Zimbabwe ini menuai pujian dari para pegiat lingkungan. Kita simak laporan selengkapnya dari VOA. Setelah kehilangan waktu produksi berjam-jam akibat kelangkaan listrik kronis, tambang emas Turk di Zimbabwe memutuskan untuk bertindak. Para pekerja mereka memindahkan 1,5 juta ton limbah tambang dari tempat pembuangan dan membangun pembangkit listrik tenaga surya yang menghasilkan 4,4 megawatt listrik setiap jam. And the installation of that plant on a former dam site was a strategic plan to say we have to save the environment, we have to avoid cutting into new virgin land. So we opted for a former dam site, which we had rehabilitated. Since then, the generation from the solar plant is able to run the plant, every equipment, every asset that we have on the mine, and with excess, that power is thrown into the national grid. Menurut Taurai, tidak seperti yang sebelumnya, tempat pembuangan baru tidak melepas limbah tercemar ke sungai terdekat. Sebaliknya, limbah padat disimpan di tempat pembuangan, sementara air didaur ulang untuk dipakai di tambang. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Wilayah Barat Daya Zimbabwe,
Tambang-tambang lain seharusnya meniru tambang Turk yang dimiliki oleh pihak Kanada. They removed waste, the tailings, to a new site which is properly engineered to protect underground water contamination. And what we also appreciate is they didn't open a new virgin land to site their solar field. They've also saved the forest. What we also appreciate again is they've gone green. Instead of relying on thermal power or hydropower, we know the impact on the environment. Menurut pihak tambang Turk dan para ilmuwan pemerintah, proyek tenaga surya ini tersebar di lahan seluas 3,6 hektar dan akan menghemat 5,4 juta kilogram batu bara per tahun untuk energi panas, atau sekitar 117 juta liter air untuk pembangkit tenaga air. Bukan hanya para ilmuwan lingkungan yang menyambut baik proyek ini. Ibu satu anak ini adalah salah satu warga setempat yang dipekerjakan untuk membersihkan panel surya dari debu jalanan dan dari operasi penambangan batu kapur. Pemirsa tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.